Jumpa lagi saudara. Hari ini Jumat Pahing tanggal 21 April tahun 2023. Hari ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Hari ini juga bagi sebagian umat Islam di Indonesia ada yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal tahun 1444 Hijriah. Karena itu, kepada yang sudah merayakan Idul Fitri pada hari ini, Jumat Pahing 21 April tahun 2023, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Saudara, sekarang ini saya berada di depan gapura pintu masuk ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini saya di luar pagar, masih di luar pagar dari area makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini ada tulisan makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini saya di depan pagar makam beliau ini. Ini saya masih berputar di sini. Untuk sebentar lagi kita akan memasuki area makam. Yang ada ini sudah, ini adalah makam Kiai Nur Shodiq Al-Hafiz. Ini adalah adik dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Makamnya beliau Kiai Nur Shodiq Al-Hafiz ini berada di sisi sebelah barat dari makam Kiai Ageng Muhammad Besari. Ke arah barat lebih kurang dalam 100 sampai 200 meter. Saudara, ini masih ada di depan gapura pintu masuknya. Ini yang nampak itu menara dan masjid dari Tegal Sari itu. Saudara, ini saya datang ke sini ini agak awal, ini sekitar jam 8-an, sehingga masih agak sepi saudara. Ini saya syuting ini pada malam 27 Ramadan tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 17 April tahun 2023 Masehi. Ini ada anak-anak muda santri mungkin itu yang barusan ziarah, kemudian foto-foto di depan gapura pintu masuk makam agung Kiai Ageng Muhammad Besari ini saudara. Ini saya akan sebentar lagi akan memasuki ruangan makam ini untuk ziarah sekaligus menelisik atau napak tilas atau menelusuri jejak dari silsilah beliau Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Nah, ini masih di depan gapura pintu masuknya. Ini sandal-sandal ketika memasuki area makam ini harus dilepas karena ini lokasinya dibuat suci, bersih dan suci ini saudara. Ini saya sudah memasuki di dalam area pemakaman ini. Jadi kalau ini di halaman makamnya, belum di makamnya di depan tadi itu. Ini di samping sebelah kanan kalau arah masuk ini ada silsilah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Silsilah Kiai Ageng Muhammad Besari Tegal Sari Jetis Ponorogo. Ini ada dua jalur ini. Yang satu sebelah kiri ini ada dari Majapahit. Kemudian yang kanan itu jalur sampai ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah silsilah beliau yang sebelah kiri yang saya kenakan ini. Ini dari Raja Majapahit. Ini tadi saya pun sempat baca ini, mungkin enggak seluruhan karena banyak sekali dan orang-orang mau ziarah juga banyak yang masuk sini. Saudara, ini adalah dari jalur Raja Kerajaan Majapahit. Kalau dari Kerajaan Majapahit ini ada sampai ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini mungkin ini beliau Kiai Ageng Muhammad Besari mungkin sampai jalur yang ke-15 kalau dari Raja Majapahit sudah.
Ini saya kalau memberikan narasi dengan kondisi ini mungkin nggak seberapa jelas, ini agak kecil-kecil tulisannya ini. Saya pun sempat baca itu tadi itu, tapi nggak tahu pas posisi mana. Saudara, ini Kiai Ageng Muhammad Besari ini kalau di sini ini 3 bersaudara ini. Yang sebelahnya ini Kiai Nur Sodik Al-Hafidz, ini makam Pondok Gebang Penatar Tegalsari. Yang tengah adalah Kiai Muhammad Besari. Yang sebelah kiri itu kalau nggak salah yang berada di Tulungagung, saudara. Yang sebelah kanan ini kita akan menyusuri sampai jalur ke atas sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu silsilah dari Kiai Ageng Muhammad Besari yang kita jumpai di plakat atau di tulisan yang berada di area pemakaman ini, saudara. Ini kalau dari Saudara, dari saya pun mengatakan bahwa kalau dari jalur kerajaan Majapahit mungkin sekitar beliau ini harus turun ke 15 atau berapa itu. 14 ke 15. Kalau dari bagian Nabi sudah 30-an lebih. Bisa dicek itu, saudara. Dari Kanjeng Nabi Ya, di Zoom nanti itu. Saya masih di sini nih untuk menyaksikan silsilah beliau ini. Turunan setelah Ini ada 3 ini, saudara. Berarti sekitar kiri yang Tulungagung, tengah itu beliau Kiai Ageng Muhammad Besari, yang sebelah kiri ada Nur Sodik yang makamnya di sebelah barat dari makam ini. Saudara, ini makam ini yang lokasi silsilah ini berada di sisi sebelah timur ini. Kalau kita mau keluar dari area makam, sebelah kiri, kalau masuk sebelah kanan, dekat gapura pintu masuk atau pintu keluar. Saudara, di depan itu sudah ramai orang, sudah banyak orang. Tadi saya masuk pun sudah banyak orang. Jadi saya ini belum seberapa ya, saudara. Ini nanti kalau jam 10-11 ini memang penuh. Saya memang agak awal datang ini untuk menyuting gambar ini. Memang saya sengaja buat konten edisi malam 27 Ramadan ini dengan beberapa judul atau tema. Yang ini adalah judulnya lebih kurang adalah judulnya adalah ziarah makam Kiai Ageng Muhammad Besari dan menelusuri jejak silsilahnya, begitu. Jadi ziarah makam Kiai Ageng Muhammad Besari dan jejak silsilahnya, seperti itu. Dan yang tadi itu adalah makam beliau. Sebelah kiri ini kita bergeser ke sebelah barat ini. Ini ada Kiai Ilyas Muhammad Besari, ini bin Muhammad Besari, Kiai Ilyas ini. Kita geser lagi ke sebelah kiri, sebelah barat. Ini ada Kiai Khalifah bin Kiai Muhammad Besari. Saudara, ini kalau tidak salah ini yang dari Kiai Khalifah ini dari jalur ibu saya nyampai ke saya ini, dan juga sampai ke Gontor itu dari Kiai Khalifah ini. Gontor kemudian pecah ke di daerah saya, DNA saya, saudara. Ini Kiai Khalifah bin Kiai Muhammad Besari. Ini makamnya yang di sebelah ini. Di dalam ada orang ziarah itu, ada orang berdoa itu, berzikir itu. Di dalam ada orang. Kita akan bergeser ke sebelah barat lagi. Nanti kita akan jumpai lagi makam dari putra Kiai Ageng Muhammad Besari. Sudah, yang ini adalah Kiai Bagus Hasan Besari. Mohon maaf, saudara, ini saya nggak seberapa jelas ini kalau memberikan narasi tulisannya itu. Nah, ini makam yang di sini nih, ini juga masih putra dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Ini adalah silsilahnya. Di lokasi macamnya memang dibuat tertutup seperti itu. Ada semacam itu gorden, kemudian ada di pagar pakai stainless itu, sepertinya warna putih ini, terkunci ini. Di dalam ada bunga sedap malam itu untuk menghias aroma ruangan makam yang ada di sini nih. Ini adalah mohon maaf, saudara, ini agak Kiai Ageng Bagus ya, saya lupa ini, saudara. Kalau kecil-kecil ini, kalau saya memberikan narasi ini memang tulisan nggak seberapa jelas, sehingga saya nggak bisa fokus untuk mengungkapkan siapa beliau ini yang ada di makam sini. Tapi kalau lihat sendiri
cek video memang sangat jelas. Yang ini adalah Kiai Imam Subaweh bin Kiai Khalifah. Ini menurunkan di sini nih. Ini makam yang paling ujung sudah nih. Dari deretan area makam ini yang paling ujung. Nah, di depan pelataran ini atau serambinya ini juga banyak makam sekali nih, banyak makam ini. Tidak tahu ada yang tulisan, ada yang tidak ini. Ya mungkin bisa jadi ini adalah kerabat dari Ki Ageng Muhammad Besari atau paling tidak orang dekatnya, santrinya atau penduduk sekitar yang pada saat itu meninggal agak awal sehingga bisa dimakamkan di komplek pemakaman Ki Ageng Muhammad Besari di lokasi ini. Saudara, ini saya berada di ujung sebelah barat daya ini dari ruangan makam ini. Kita akan menuju ke depan lagi untuk melihat suasana yang ada di area makam ini. Sekali lagi, ini saya masih jam 8 lebih sedikit ini untuk di makam ini. Saya nyampe di sini langsung pergi ke makam ini. Soalnya ini masih sepi. Nanti sekitar jam 10-11 memang penuh di sini nih. Penuh sesak, penuh pol. Ini pun sudah seperti ramai orang ini, penuh ini sudah ini. Nah, ini makam Kiai Ageng Muhammad Besari yang di dalam itu ada nampak putih itu karena pagarnya itu. Ada gorden, kemudian ada kalau nggak salah bunga sedap malam di sini saudara. Ini saya zoom, saya agak kejauhan nih saudara, agak jauh soalnya kalau mendekat itu juga segan dengan orang yang pada zikir berdoa di sini nih, sehingga saya buat tayangan ini sebuah syuting ini agak jauh, kemudian saya dekatkan, saya zoomkan seperti ini biar lebih jelas. Saudara, makam yang ada di sini memang tujuan utama ya makam Kiai Ageng Muhammad Besari, sehingga paling ramai ya makam beliau. Penuh seluruh ini, makam ini nggak pernah berhenti orang. Saudara, nah ini ada orang Al-Lapidas Syekh ini saudara, ini Syekhnya Al-Lapidas ini dengan beliau yang dari Juragan sebelah kiri pakai baju putih itu beliau adalah yang kemarin saya buat konten ini. Nah, ini pakai baju abu-abu. Ini beliau adalah masyayikhnya dari Delapo ini saudara. Nah, ini senyum-senyum ini saudara, ini mendekat saya ini. Saudara, ini tidak sengaja ini guru besar saya perlu panggil ngomong apa ini. SMK Ma'arif. Beliau adalah masyayikh dari Al-Ngerawani kemudian Al-Delapi sudah. Beliau ini adalah kepala SMK guru besarnya dari Ma'arif Al-Delapi. Beliau ini enggak sengaja. Ini ada ibu-ibu dari adalah Mbak Ratna, istrinya dari Pak Ponco Nugroho itu, Pak Yas itu senyum-senyum setelah mendapat maksud dari makam ini. Nah, ini beliau Pak Yas Ponco Nugroho senyum-senyum mungkin mendapat maksud ini. Dari mendapat ide baru apa dari ziarah makam itu bisa kontak dengan Kiai Ageng Muhammad Besari, mungkin dapat ide apa gitu untuk membuat apa lagi gitu. Beliau ini sudah baru saja keluar. Saya nggak tahu tadi itu kalau beliau berdua ini dengan rombongannya ada di sini. Beliau nampaknya masuk lebih duluan di sini, sehingga saya nggak perhatikan soalnya orang-orang ini menghadap ke makam semua. Jadi saya nggak tahu dari belakang dan sama sekali tidak nyangka, tidak mengira dan tidak menduga kalau beliau berdua ini juga ada di area makam ini. Saudara, ini memang penuh. Saya pun kalau mau masuk untuk mendekat ambil gambar ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari memang nggak sedap lah, nggak segan lah sepertinya karena penuh orang ini. Ini orang zikir kok orang mau tiba-tiba melok nyerundul nyuting itu, saya nggak enak seperti itu. Ini sudah, sehingga saya agak dari kejauhan untuk ngambil gambarnya beliau almarhum Hadratus Syekh Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Kiai Ageng Muhammad Besari ini sudah, ini tulisan warna kuning dengan dasarnya warna biru muda atau hijau itu. Nah, saudara, ini kita masih berada di area pemakaman ini. Nah, yang di sebelah timur makam ini juga penuh orang, saudara, ramai. Kalau ini menghadap ke arah barat, ke arah makam beliau. Nah, yang ini adalah Kiai Ismail kalau tidak salah, saudara. Nah, ini pun saya pun
ada paman saya yang mencoret centang untuk silsilah saya. Mungkin kalau dari jalur bapak itu mungkin dari Kiai Ismail itu, soalnya bapak dan ibu saya itu ketemu di Tegasari silsilahnya seperti itu. Nah, ini yang beliau yang menghadap ke barat, ini pun juga menghadap ke arah makam Kiai Ageng Muhammad Besari karena penuh, jadi orangnya pun antri untuk keluar masuk untuk ziarah ke makam sini. Saudara, kita ziarah makam itu bukan untuk meminta-minta kepada jenazah atau kepada masjid, tapi ikut mendoakan kepada jenazah atau yang dimakamkan di sini, karena beliau ini adalah tokoh ulama yang memperjuangkan agama Islam di area Pondok Minimal. Makam Kiai Ageng Muhammad Besari memang ramai dikunjungi karena memang beliau memang seorang ulama besar. Ada santri beliau yang terkenal itu, yang bujangga itu, Ronggo Warsito itu juga pernah nyantri atau berguru kepada Kiai Ageng Muhammad Besari ini, sehingga tidak aneh kalau makamnya selalu ramai dikunjungi orang. Sudah, ini saya sudah keluar, saya sudah di luar dari area makam tadi itu. Ini di area sini nih. Nah, nih sudah, ini kita akan mengakhiri untuk edisi pada kali ini ziarah makam dan menelisik jejak silsilah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita mendapat barokah dari Allah, dari lantaran dari mendoakan para ulama, para syuhada seperti itu, sehingga kita pun akan ketularanan menjadi orang-orang yang baik seperti itu. Apalagi ini adalah di bulan Ramadan. Terima kasih, matur nuwun, dan jumpa lagi. Syukron.